Monzer Kahf lahir di Damaskus, Suriah, pada sekitar tahun 1940. Ia menempuh pendidikan ekonomi, lulusan Universitas Damaskus tahun 1962, Diploma Tinggi Perencanaan Sosial Ekonomi PBB tahun 1967, Sertifikat Akuntan Publik tahun 1968, dan gelar PhD dalam Ekonomi Internasional dari University of Utah AIS pada tahun 1975. Karirnya mencakup posisi praktis dan akademis, pernah menjadi Direktur Keuangan pada organisasi Muslim di Amerika Utara tahun 1975 tahun 1981, terlibat di pengelolaan zakat nasional, bekerja sebagai ahli ekonomi senior di Islamic Development Bank, dan sejak tahun 2005, aktif sebagai guru besar ekonomi Islam perbankan di Universitas Yarmouk, Jordania. Beberapa karya pentingnya: A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society tahun 1984 dan Principles of Islamic Financing tahun 1992 bersama Taqiyullah. Konsep Islamic Man menekankan aktor ekonomi yang berpandangan tauhid, segala harta adalah amanah Allah, sehingga perilaku konsumsi, tabungan, dan investasi harus beretika halal, tidak boros, memperhatikan hak orang lain. Menolak reduksi manusia hanya sebagai rasional ekonomik man materialistis. Rasionalitas Islam menggabungkan tujuan duniawi dan ukhrawi. Kahf memposisikan zakat sebagai mekanisme redistribusi dan instrumen fiskal, mendorong perputaran modal, mengurangi penimbunan, dan membantu stabilitas sosial ekonomi. Zakat juga dipandang dapat dipakai untuk mengarahkan likuiditas ke investasi produktif, menegaskan larangan riba bunga, dan mendukung mekanisme bagi hasil kontrak syariah seperti al-qirat kemitraan modal pengusaha untuk menggantikan pinjaman berbunga. Ini menjadi dasar format pembiayaan perbankan syariah praktiknya. Barang dinilai bukan sekadar nilai moneternya, tetapi juga aspek moral bagi halalnya. Konsumsi harus proporsional, khususnya membedakan antara kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kemewahan, dan menghindari israf atau tabuzir. Produksi dilihat sebagai aktivitas produktif, sekaligus bentuk tanggung jawab khalifah. Tujuan produksi bukan hanya laba, tetapi juga perbaikan moral dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan produksi yang merusak nilai moral dilarang. Pasar diberi kebebasan relatif tetapi tetap dalam koridor norma syariah. Pemerintah berperan terbatas namun penting sebagai perencana, pengawas, dan pelaksana kebijakan sosial memastikan distribusi, menegakkan aturan moral, dan intervensi bila pasar gagal. Uang dipahami terutama sebagai alat tukar, bukan tujuan akhir. Pencetakan uang tanpa basis produktif, penimbunan, atau tabungan pasif yang tak dialokasikan ke aktivitas produktif dapat menyebabkan ketidakstabilan harga, sehingga arsitektur moneter harus mendorong perputaran ekonomi, menekankan pengembangan instrumen keuangan syariah yang aplikatif bagi hasil, kira, desbay, serta tata kelola lembaga zakat dan lembaga keuangan yang mendorong 100% cadangan di beberapa model lembaga dan menghindari mekanisme yang mirip bunga. Gagasan-gagasannya penting karena menyediakan kerangka praktis untuk mengintegrasikan nilai agama ke dalam kebijakan ekonomi, menawarkan alternatif normatif terhadap masalah distribusi kekayaan, dan relevan untuk pengembangan instrumen keuangan sosial yang dapat memperkuat jaring pengaman sosial.